bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama kita hormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau Ketua Umum IKA Pabasko Kakanda Lalamu kita tersebutnya di acara halal bihalal IKA Pabasko beberapa tahun yang lalu. Aku dapat tugas dari beliau, tapi tidak ceramah dong, membaca Al-Quran enggak. Gini dah jadi dewan sudah ceramah deh. Ya dah, Pak Sekretaris, Bapak, Ibu-ibu, para tokoh-tokoh masyarakat, para ahli ulama, nenek mama ahli ulama jadi pandai, ibu-ibu juga kandung, mudah-mudahan juni ini kakanda mudah-mudahan kita sehat kesehatannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertama, Abu Safari Ramadan SPDI mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mana tahu Pak Do salah dan kekilafan, tidak bersebut kita patang di sesudah rayu mau menikul Abu makan itu. Dia kedua. Dan kedua, Abu secara pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih bagi warga Batam, khususnya IKA Pabasko dan tinggal di Kecamatan Batu Haji. Ternyata lebih banyak. Alhamdulillah, busana kita Patang dan tinggal di Kecamatan Batu Haji lain memilih apa belum. Alhamdulillah, Safari Ramadan SPDI terpilih kembali sebagai anggota DPRD Kota Batam dari Partai PAN Dapil Kecamatan Batu Haji berkat dukungan dari busana itu dari IKA Pabasko Kecamatan Batu Haji. Aduh, baru orang tadi mau tengok, ada Pak RW mantan presiden. Ini kok ada Pak Romi mana ya? Pak Romi ya, boleh dong. Tadi Pak Romi ada kakanda di sana lagi karena nanti dan tinggal Batu Haji. Terima kasih kesadaran. Dan lain tentu lain bagi doa. Ya doa ya. Aku ceramah Bapak coba seolah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kamu ada alam lamut. Kalau ditanya IKA Pabasko, lain darah IKA Pabasko Pak Safari Ramadan kok lain. Apa darah orang Bitalah. Batu dulu baca makan tetap Bitalah. Batu jadi darah kan? Jadi dagingnya. Aduh ke darah Bitalah. Asal itu jadi durian kuning rajo. Artinya dulu kita dulu. Tapi aku asli Batu Sangka, Kecamatan di Makau. Dan hari itu nih juga aku tadi malam banyak acara barale, banyak acara halal bihalal. Tadi pagi jam 6 main badminton sampai jam 9. Jam 9 Bakaja Pulau tadi ke acara wisuda santri TPK Kecamatan Batu Haji sebagai abu pembina. Aku aja pakai anda tak aja pulang mengganti baju langsung bermari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka halal bihalal karena kita ala selesai melaksanakan ibadah 1 bulan, yakni ibadah pada bulan suci Ramadan. Pertanyaan aku kau ni juga ringkas saja, lai ada perubahannya dalam kehidupan kita atau tidak? Tidak, lai berubah Rasulullah. Pak Ustaz, Ramadan tahun ini Pak Ustaz di Ramadan tahun yang lalu tidak ada perubahan apa-apa je kami Pak Ustaz. Berarti ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan menjadi amalan yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi ibadah yang sia-sia, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah. Banyak orang dan puasa tak dapat apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Banyak orang dan sembahyang tak dapat apa-apa kecuali hanya capek saja. Padahal Bapak dan Ibu, ibadah itu adalah jalannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hasil Ramadan yang kita lakukan ibadah kita 1 bulan itu tidak nanti di akhirat kita terima dong. Kapan kita terima hasilnya? Kita terima hasilnya adalah hari ini. Karena muara daripada ibadah, sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, zakat kita, amalan-amalan ibadah kita, muaranya itu adalah akhlakul karimah. Muara daripada akhlakul karimah adalah kasih sayang. Kita tanya ke diri kita,
Laisa sudah bulan Ramadan pun, laikah mampukah kita menampilkan akhlak yang baik? Kalau kita mampu menampilkan akhlak yang baik, berarti berhasillah kita melaksanakan ibadah selama 1 bulan yang namanya bulan suci Ramadan. Tapi kalau tidak ni juga sio-sio lah ibadah kita. Badai sio-sio ibadah kita pun ni juga. Kenapa ibadah kita menjadi ibadah yang sia-sia? Banyak orang yang mengira, Bapak Ibu, bahwa ibadah itu tujuannya adalah untuk mengumpulkan pahala. Oh, ini ya terang ke belakang ni. Apa gak terang konsen boleh mah? Maka dia terangkan ini. Banyak kita yang beranggap ini bahwa solat kita tujuannya adalah supaya kita masuk surga. Banyak orang yang menginginkan dia solat, dia berpuasa, dia berzakat, bahkan dia berhaji. Dia ingin mengumpulkan pahala. Setelah itu diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal solat itu bukan tujuannya adalah surga. Bukan karena solat itu kita masuk surga. Bukan karena puasa itu kita masuk surga. Surga itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dirahmati, yang dikaruniai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi solat kita untuk apa? Solat kita adalah jalannya untuk mengukuhkan hubungan kita dengan Allah. Ibadah itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada oleh itu juga karena kita manusia ini adalah hamba. Kita manusia ini adalah makhluk butuh dengan Allah. Yang butuh Allah siapa ni juga? Kita atau Allah? Yang butuh Allah adalah kita. Allah tidak butuh kita. Solat kita Allah tidak butuh. Puasa kita Allah tidak butuh. Haji kita kerawan kita pergi haji Allah tidak butuh. Lain kita ibadahkan seluruh harta kekayaan kita Allah tidak butuh. Yang butuh dengan Allah itu adalah kita, karena kita adalah makhluk. Karena semua kehidupan kita datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebab itu Uni dan Buddha, ibadah itu mengukuhkan hubungan kita dengan Allah. Maka Allah takdirkan kita sebagai makhluk ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin, kata Allah, dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah itu adalah jalannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kini kita telah selesai melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Laikah dake hati kita jatuh Allah tidak. Dekat atau tidaknya ibadah kita, hasilnya dengan Allah kita lihat dengan tingkah laku dan perilaku kehidupan kita sehari-hari. Ini sudah kok lain itu sesudah masuk bulan suci Ramadan, lah masuk di bulan Syawal, kini lah di bulan Zulkaidah, sesudah lain masuk di bulan Zulhijjah, di bulan Haji, tapi tidak ada perubahan perangai kita kepada yang lebih baik. Berarti ibadah kita gagal. Kita sembahyang, kita mengaji, kita puasa, tapi hasilnya memfitnah orang. Masih berburuk sangka, masih sudah bergibah, masih sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Berarti ibadah kita gagal. Kenapa gagal? Tidak sampai tujuan ibadah kita. Bapak Ibu, ibadah itu adalah jembatannya. Titik sampainya adalah Allah. Ibadah itu adalah jalannya, tujuannya adalah Allah. Tapi kebanyakan kita hari ini, kita yang beribadah hanya baru sampai di jembatan, belum sampai kepada titik tujuan kita, yakni Allah. Banyak kita yang beribadah hari ini hanya baru sampai di jalannya saja, tapi belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa penyebabnya ini juga? Penyebabnya karena kita beribadah, kualitas ibadah kita rendah. Kenapa ibadah kualitas kita rendah? Karena kita beribadah tidak dengan kesadaran. Dan kita solatkan adalah fisik kita, jasmani. Ternyata ruh kita, jiwa kita tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita ibadahkan jasad kita, jasmani kita ibadah lahiriah. Ternyata batin kita tidak pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ini juga. Ini Abo. Lain terangkan ke belakang. Lu ngaji tak lama-lama, poin-poin saja. Sajak bila kita mulai sembahyang ni, sajak kita lah. Lah berapa kita gini? 30 sampai 50, 60, 70 tahun kita solat. Solat itu hakikatnya adalah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Orang yang solat itu hakikatnya sedang berbisik-bisiknya dia dengan Allah. As-salatul mi'rajul mu'minin. Solat itu adalah jalannya bagi orang yang beriman untuk berjumpa dengan Allah. Solat itu berbisiknya kita dengan Allah. Solat itu berdialognya kita dengan Allah. Solat itu bercakap-cakapnya kita dengan Allah. Pertanyaan itu apa yang kita bisikkan itu kepada Tuhan kita di saat sholat? Banyak kita yang sembahyang nih, dari kita itu sembahyang sampai umur 42 kini, bacaan sembahyang itu saja nih. Iya kan? Lek tahu nih arti bacaan sembahyang tu? Banyak tak tahu tuh. Contohnya ketika kita ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Apa artinya nih? Apa artinya nih? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Apa artinya? Angkat tangan ni. Maha suci Allah, Engkau lah yang maha tinggi. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya, langsung kita puji Allah. Rabbana walakal hamdu. Ya Rabb, ya Tuhanku, aku memuji Engkau. Sampai 22 tahun kita sembahyang, kita tidak tahu apa yang kita bisikkan kepada Allah. Kalau begini cara kita beribadah, bagaimana mungkin solat kita akan mampu mendekatkan jiwa kita kepada Allah? Ini aku dapat ini tadi. Kalau subhana rabbil a'la, apa ini? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di saat sujud kita baca itu. Apa ini? Yang maha tinggi. Kalau tinggi, kalau rukuk maha agung, sujud maha tinggi. Solat itu berbicaranya kita dengan Allah. Solat itu berbisiknya kita dengan Allah. Solat yang mampu mencegah perbuatan keji dan munkar itu adalah orang yang solat yang penuh dengan kesadaran. Ini juga. Kalau orang yang penuh dengan kesadaran, kehidupan ini pun dia nikmati dengan penuh kesadaran. Bagaimana dengan penuh kesadaran itu? Ini juga. Dia apa kata ulama-ulama sufi kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia mengenal dirinya dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebab itu ini juga kita harus memahami bagaimana ibadah kita yang penuh dengan kesadaran. Orang yang penuh dengan kesadaran, dia tahu bahwa dia datang dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang penuh dengan kesadaran ini juga, ini, coba nih baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya atas nama Allah
yang maha kasih, yang maha sayang. Ketika kita mengucapkan bismillah, semua aktivitas kita bismillah, 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 atas nama Allah yang maha kasih, yang maha sayang. Tidak akan mungkin kita akan berbuat kezaliman. Tak mungkin kita akan memfitnah orang, tak mungkin kita akan mengujian orang, tak akan mungkin kita berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semuanya kita adalah atas nama Allah. Atas nama Allah yang mana? Yang maha kasih dan yang maha sayang. Lepas ini. Kalau orang yang beribadah, yang kokoh hubungannya dengan Allah, dekatlah dirinya dengan Allah, maka Allah curahkan sifat-sifat Allah itu ke dalam dirinya. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Orang yang dekat dengan Allah pastilah dia berkasih sayang. Ini udah Allah tidak menyuruh kita untuk saling bunuh-membunuh. Allah tidak menyuruh kita untuk saling caci-mencaci. Allah tidak menyuruh kita untuk saling sakit menyakiti. Allah tidak menyuruh kita untuk saling fitnah-memfitnah. Allah tidak menyuruh kita untuk saling gunjang-menggunjang. Bahkan Allah menyuruh kita untuk menebarkan kebaikan dan kasih sayang. Telahkah kita mampu menampilkan itu? Padahal ini juga Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang maha kasih dan maha sayang. Kita ini adalah wakilnya Allah di muka bumi. Untuk apa? Untuk menebarkan kebaikan. Itulah tujuannya Allah menciptakan kita sebagai wakilnya Allah. Manusia khalifah fil ardh, manusia sebagai pemimpin, manusia sebagai wakil Allah untuk menciptakan kehidupan ini penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Kalau ada orang kapal basko tu, sasama orang kapal basko tak tegur sapa, bagaimana mungkin dia akan berkasih sayang dengan orang lain? Bagaimana mungkin dia akan berkasih sayang dengan orang tersangka, orang lebih tinggi, orang lebih kuat? Ini sesama kapal basko ni tak saling tolong menolong dekat tu. Bagaimana mungkin dia akan berkasih sayang, menebarkan kebaikan kepada orang yang non-Muslim? Dia yang sesama Muslim saja tidak berkasih sayang. Bagaimana mungkin dia akan menebarkan cinta dan kasih sayang kepada binatang, hewan, dan tumbuhan, makhluk Allah yang lainnya? Sesama manusia saja mereka tidak mampu berkasih sayang. Kenapa kita tidak mampu berkasih sayang? Karena cinta dan kasih sayang yang ada di dalam diri kita, yang Allah curahkan kepada diri kita, tertutup dengan kemelekatan yang ada di hati kita. Yang melekat di hati kita ini jabatan. Mungkin dia mantap-mantap berkaryawan, dia mantap-mantap berkayu, dia mantap-mantap merancang, kulitnya agak kecil pada yang lain. Kita menjadi melekat menutup hati jiwa kita. Maka oleh sebab itu, terakhir di Yuda, aku pesankan apa yang dipesankan oleh Allah dalam hadis kursi. Apa katanya? Aku tidak pandang bentuk rupamu, aku tidak pandang siapa kamu. Mau gaya kita, mau presiden kita Allah, mau menteri, mau wali kota, mau anggota dewan, mau ketua, mau wakil ketua, mau kaya, mau miskin, mau cantik, mau tidak cantik, kata Allah. Aku tidak pandang bentuk rupamu, kata Allah. Yang aku pandang siapa yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling dekat dengan aku, kata Allah. Maka oleh sebab itu, ini juga dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita butuh Allah. Uni udah berapa bulan terakhir kok ada orang meninggal dunia. Dia tahu nih, beberapa bulan yang lalu itu orang awak meninggal. Kini ini juga menurut data Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, 21.000 masyarakat Batam belum mendapatkan pekerjaan luar. Padahal tiap hari butuh makan, tiap hari butuh minum, butuh pakaian, HP nak pakai pulsa dan lain sebagainya. Kita butuh kebutuhan. Kalau hari ini mereka tidak makan, tidak minum, bagaimana mereka untuk mencukupi kehidupannya kalau mereka tidak bekerja? Kalau tidak bekerja, tak ada penghasilan. Banyak orang gantung diri. Solusinya apa? Adukan permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana
bagi orang yang tidak mengenal dirinya, mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, galau, mereka stres. Akhirnya apa? Gantung diri. Akhirnya apa? Melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas itu termasuk Ika Basko mudah-mudahan dengan Pak Ketua yang baru nanti ada nilai-nilai agama, nilai-nilai keislaman yang harus kita tanamkan kepada anak dan keponakan kita, karena hari ini Bapak dan Ibu tantangan itu di Batangkot sangat luar biasa. Baik itu persaingan tenaga kerja, baik itu sumber daya manusia, dan persaingan-persaingan yang lainnya yang harus kita hadapi. Semakin hari semakin sulit bagi kita, maka kita harus mempersiapkan generasi kita. Yang paling utama kita kumpulkan adalah nilai-nilai keimanan dan ketakwaannya. Mungkin itu saja yang saya mau sampaikan Pak Ketua. Pesan aku ini sudah terakhir kepada kita kesadunya, sesungguhnya ini bukan pesan aku, tapi itu merupakan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertakwa kepadanya. Janganlah engkau mati, janganlah engkau mati dahulu, janganlah engkau kedahuluan mati, melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ini pesan Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Beribadahlah kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan kesadaran diri kita. Janganlah engkau mati undi-undi apa-apa, udah-udah. Janganlah kita mati. Janganlah engkau mati dahulu. Kalaupun engkau mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalaupun engkau mati, matilah dalam keadaan spiritual terbaik, yakni dalam keadaan tunduk, dalam keadaan patuh, dalam keadaan taat, dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan hati kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya ini datang dari Allah. Sesungguhnya semua kembali kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kata ulama-ulama sufi, la ilaha illallah. Tidak ada semua ini. Kita tidak ada. Diadakan oleh Allah. Alam semesta ini tidak ada. La ilaha illallah. Tidak ada semua ini, kecuali yang ada itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan diri kita datang daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang dari rumah besar kita dari Allah, dan kita dalam kehidupan di dunia hanya perjalanan sementara. Siapkanlah diri kita untuk kembali kepada rumah kita, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kata Buya Hamka, sesungguhnya orang dalam kehidupan di muka bumi adalah orang yang merantau. Sesungguhnya kita akan kembali ke kampung halaman kita. Sajauh-jauh kita bangun, pulang ke kubangan dia. Sajauh-jauh kita merantau, pulangnya ke kampung halaman kita. Secara hakikat agama, kita datang dari Allah, pulang ke kampung halaman kita, yakni kembali kepada Allah. Persiapkan diri kita. Umur tidak lama, 20, 30, 40, 60, 80, 100 tahun, 100 tahun lagi.
yang kita makan busuk, yang kita pakai laput, yang kita bawa untuk menghadap pulang ke kampung halaman kita. Amalan perbuatan baik kita selama hayat di kandang badan. Jadi baik lah kalau kita nak berbuat salah, baik dengan fikir-fikir manalah kalau kita akan berbuat yang menimbulkan dosa, maka karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang penting pesan yang boleh saya sampaikan. Yang kedua, hamba mohon maaf ini sudah habis itu langsung ke Batu Haji. Karena masih ada kegiatan yang lain banyak hari kurang berbalik. Alhamdulillah sekali lagi ini juga Pak Ketua, terima kasih atas dukungan dari Ikatan Keluarga Ika Babasko Padang Panjang 10 foto. Ya. Buat itu 10 foto. Alhamdulillah sampai nanti ini 6 periode ketiga tetap didukung. Mudah-mudahan besok 2029 kama sampai di Ramadan kok adukung lagi. Ya begitu. Ya. Mungkin itu saja yang aku mau sampaikan. Batam 2 Ustaz. Hah? Batam 2. Batam 2. Itu saja yang aku mau sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.